Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumil. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah yang menjaga hati ini, yang menjaga lisan ini, yang menjaga pandangan ini, yang menjaga pendengaran ini senantiasa dikuatkan, diistiqomahkan, berada dalam syariatnya, sehingga kita mampu untuk melakukan beribadah yang terbaik menurut syariat Allah pula. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah dan tercurah pula kepada keluarga, kerabatnya, para sahabat, para tabi'in wa tabi'un tabi'innya, dan semoga kita pun kelak mendapatkan syafaatnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar dan dikumpulkan pula dengan para nabi dan rasul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kajiannya menjaga kesehatan dan ketajaman hati menjadi qalbun salim. Bagi siapapun yang pernah merasakan masa-masa indah sehingga hati bisa mengambil sebuah hikmah dari setiap pelajaran dan terpaut dengan Allah, itulah masa-masa terindah. Boleh jadi kita rindu merasakan saat itu ketika kita mampu beribadah lebih dari biasa. Alhamdulillah. Saya mohon maaf Ustaz Dadan, mungkin ada kendala teknis, tapi kita akan sambung dulu bersama guru kita yang sudah hadir. Ada Bunda Empet, ada Pak Rustam Sumarna. Mudah-mudahan juga nanti akan bergabung ya Ustaz Dadan. Ya, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Bunda Empet. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beres ya ngurus paspornya mah tenang. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Grup memang grup nenek-nenek begitu, kumpulkan nenek-nenek semua. Iya, betul. Baik, Baru Bunda, tahu. apa nih pagi ini yang mau Ya. ingin dapatkan dari Bunda? Qalbun. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Para asatid, kata mah asatid, ibu mah teu apal asatid. Yang kami hormati Pak Rustam, Pak Mu, dan ibu-ibu yang rajin dan istiqomah ikut pengajian di pagi hari ini. Mudah-mudahan hadirnya di sini menjadi ladang amal yang soleh di mata Allah. Hari ini yang akan kita bahas adalah hati. Dan kita mempunyai istilah dalam pengajian di Majelis Taklim Hagar Manah itu dari Kang Ipai adalah PPH. Kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat pendengaran, penglihatan, dan hati. Dan itu pasti akan dipertanggungjawabkan di mata Allah apa yang telah kita perbuat. Jadi hati-hati, sekali mata harus dipakai melihat yang baik-baik saja. Kemudian pendengaran kita mendengarkan yang baik-baik saja. Kemudian hati selalu terpaut dengan kebaikan-kebaikan untuk bertakwa kepada Allah. Nah, hari ini akan dipaparkan mengenai qalbun salim. Dan kolbu kita jangan sampai kolbun marid atau kolbun mayit. Harusnya kita kolbun salim. Kolbun marid yang kolbunya yang sakit, kolbu mayit kolbunya yang mati, tapi kita kolbun salim yang benar-benar sehat dan menerima segala ketentuan Allah. Dalam hal kehidupan kita sehari-hari, kita tetap di situ di dalam rukun iman pun, kita harus tetap diingatkan sekali lagi bahwa kita harus iman kepada Allah, apa perintahnya dilaksanakan dan apa larangannya ditinggalkan.
Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat itu makhluk yang selalu sami'na wa ata'na, taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, semoga kita yang hadir di kajian subuh ini menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na kepada perintah-perintah Allah, tidak membangkang, tidak protes, tidak demo, tidak gibah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bacalah Al-Quran, harus iman kepada Al-Quran. Quran wajib dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan disyiarkan. Dan yang keempat adalah iman kepada Rasul. Semua contoh-contoh ibadah, ikuti sunnah-sunnah Rasul. Dan yang kelimanya adalah iman kepada hari akhir, bahwa di end of the world pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua nyawa yang bernyawa pasti akan mati. Dan yang terakhir, iman kepada takdir dan qadar. Semoga Allah takdirkan di bulan Ramadan ini kita diberi kesehatan, kelancaran dalam ibadah, dan kita akan menggapai Ramadan yang sangat indah dan mulia dengan tujuannya la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bung Ted. Warahmatullah. Nah, Masya dengan Allah. hadir. Assalamualaikum Ustaz Dadan. Waalaikumsalam warahmatullah. Punten, Tidak kasadayana. bisa mohon Aduh. maaf ya, terkendala teknis nih begini. Mohon. Dan ayat Ece. Baik, Mangga, Ustaz mangga. Dadan, Betul. tadi sudah disampaikan tentang beberapa hal dari Bunda Empet untuk menjaga hati. Sudah bisa webcamnya dibuka, Ustaz? Kameranya? Oh, mohon, Mak. Ah, Aduh, hapunten. Hapunten lemet teh di masjidna rada telat. Aduh, baik, Ustaz. mangga. Silakan dilanjutkan Ustaz pembahasan tentang qalbun salim. Mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Hatur nuhun ka sadayana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sebuah kegiatan kajian tentang berbagai hal, di antara yang menjadi titik pokok pembahasan pagi hari ini masih tentang hayatul qulub, atau menghidupkan hati kita, menghidupkan kolbu kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan apa yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya disampaikan tentang hayatul qulub ini. Pada kesempatan sekarang ini kita lebih menekankan kepada untuk menjaga atau mempertajam yang disebut dengan basyiroh, ya, penglihatan hati kita. Jadi mempertajam penglihatan hati, bagaimana hati kita itu dipertajam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa potensi manusia itu diberikan dua potensi yang dalam kesempatan sebelumnya saya sampaikan, yaitu potensi tanah atau potensi, dalam hal ini potensi yang
berisi tentang sifat-sifat yang sama dengan makhluk lainnya, seperti hewan dan lain sebagainya. Potensi tanah ini bahwa ketika seseorang melakukan perbuatannya, maka potensi tanah yang isinya itu adalah diantaranya gorizoh atau naluri, ya, naluri itu. Sebagaimana diketahui bahwa unsur tanah inilah yang mendorong manusia untuk memiliki sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah itu ya artinya sifat-sifat yang rendah. Kemudian yang kedua, manusia juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan wa nafakhna itu ditiupkan kepada kita itu ruh, ya, sifat-sifat ruhaniyah, sifat-sifat Tuhan gitu ya, ruhaniyah seperti itu. Maka potensi tanah, potensi yang rendah itu setelah diberikan ruh, maka bisa melakukan atau bisa berubah menjadi potensi-potensi ruhaniyah yang mulia, yang dalam hal ini tentu saja disampaikan ini ya, sifat ruhaniyah itu. Jadi dalam kesempatan ini hayatul qulub atau menghidupkan hati kita itu untuk menjaga kesehatan dan ketajaman hati atau yang disebut dengan qalbun salim. Apa ketajaman hati? Ketajaman hati itu di dalam beberapa literatur disebut sebagai basyiroh. Basyiroh itu penglihatan hati kita. Sebagaimana diketahui bahwa potensi akal, potensi qalb manusia itu bisa berada pada posisi sehat yang disebut dengan qalbun salim, sakit, qalbun marid gitu ya. Yang ketiga mati, yaitu qalbun maut atau hati yang mati. Sebagaimana kita ketahui juga kita akan coba menggambarkan kenapa hati kita itu kadang-kadang sakit atau bisa sakit. Dalam kesempatan itu, sebuah hadis mengemukakan bahwa hati sakit itu karena ada penyakit di dalam hati. Abu Hurairah pernah meriwayatkan sebuah hadis yang katanya Rasulullah bersabda, seseorang sesungguhnya hamba itu jika melakukan perbuatan dosa akan tertitik gitu ya dalam hatinya itu noda hitam. Jika ia menghilangkannya dan memohon ampun dan kemudian diampuni, hatinya itu dibersihkan. Jika ia melakukan kesalahan lagi, maka bintik hitam itu akan tambah lagi. Sehingga bisa menutupi hatinya. Jadi begitu. Jadi hati kita itu seperti ibaratnya bejana atau tempat yang putih, kemudian kalau kita melakukan perbuatan dosa maka ada titik hitam. Apabila kita bersihkan maka dia akan bersih. Meminta ampun dia akan bersih. Kalau terus-terus tidak meminta ampun, berbuat dosa terus-menerus, maka bintik hitam itu katanya akan semakin besar, dan karena semakin besar sehingga menutupi hatinya. Nah, yang menutupi hati itu bisa, kalau masih bisa diobati disebut qalbun marid, gitu ya, hati yang sakit. Maka kalau hatinya itu sampai membeku, sampai keras, sampai tidak bisa lagi diobati, itu namanya qalbun yang mati atau qalbun maut. Nah, bagaimana cara melatih hati kita itu agar tetap bersih? Ya, itu kan persoalan seperti itu.
untuk supaya hati kita tetap bersih, itu. Pertama, keyakinan yang benar dan tidak disisipi oleh unsur-unsur bid'ah, tauhid terhujam dalam hati kita. Segala hal yang potensial menjadi musyrik kita hindari. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dosa yang mungkin tidak akan bisa diampuni oleh Allah, salah satunya adalah musyrik atau syirik, gitu. Ya, di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa syirik itu adalah dolmun azim, kedoliman yang sangat besar, gitu ya, yang termasuk akbarul kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Malah ini merupakan dosa yang sangat besar, yang terbesar. Ya, seorang yang melakukan syirik itu pada dasarnya adalah menitikkan noda-noda hitam di hatinya sehingga bisa saja menutupi, melingkupi seluruh hatinya. Yang kedua, cara melatih supaya hati kita tetap bersih adalah taubatan nasuha. Ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita itu diberi kesempatan untuk melakukan taubat. Itu betul, ya. Karena apa? Taubatan nasuha atau taubat yang benar itu adalah bisa mengembalikan hati kita itu apabila misalnya sudah bersih akan lebih bersih, apabila ada kotor maka itu akan membersihkannya. Tidak kembali melakukan dosa kecuali tanpa sengaja, berusaha sekuat tenaga menjauhi segala perbuatan dosa dan menjadikan jalan kebenaran sebagai jalur kehidupan yang ditempuhnya. Nah, taubatan nasuha itu tentu memiliki syarat. Taubat yang benar yang sungguh-sungguh itu adalah taubat yang perbuatan yang ditaubati itu tidak diulangi lagi, gitu ya, tidak diulangi lagi. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Menyesali perbuatan itu kemudian tidak mengulangi perbuatan itu di kesempatan yang lain misalnya. Nah, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, meminta maaf kepada musuh. Nah, itu. Nah, ini yang kadang-kadang ini tidak bisa kita mengerti gitu ya. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Ternyata intinya adalah dari sikap kita, dari di dalam keterangan-keterangan disebutkan bahwa yang disebut dengan silaturahmi itu ya, itu yang sesungguhnya itu adalah apabila kita menghubungkan ya kasih sayang itu, terutama gitu disebutkan di situ bahwa apabila kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita itu ya, itu biasa. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang jelek kepada kita, itulah yang disebut dengan luar biasa. Artinya yang silaturahmi itu ya yang paling utamanya itu ya itu katanya itu ya. Ya jadi apabila orang lain jelek kepada kita, benci kepada kita, kita melakukan silaturahmi kepada orang yang seperti itu. Ini agar hati kita tetap bersih itu berarti kita tidak memiliki sikap suudzon gitu ya, suudzon, tidak berburuk sangka kepada orang lain meskipun orang lain itu memusuhi kita gitu. Orang yang memusuhi kita, kita dekati aja, kita tetap baik kepada dia gitu ya. Itulah yang disebut dengan tidak suudzon, tidak berburuk sangka, dan salah satu yang bisa melatih hati kita agar tetap bersih gitu. Jadi berbesar hati itu jauh lebih baik daripada kita suudzon kepada yang lain. Rendah hati dan merasa bersalah karena sepenuhnya sadar kadang-kadang ada hal yang lupa dalam hidup ini
dan akan membuat kita itu jauh lebih mulia kalau kita seperti itu. Artinya positive thinking, tidak suudzon, dan kalau seperti itu maka hati kita akan tetap bersih, ya, tidak ada noda, iri, dengki, dan lain sebagainya. Yang keempat, menguasai ilmu syariat yang digunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Konon ketika kita beribadah itu sesungguhnya kalau kita beribadah tanpa ilmu gitu, itu sebenarnya sia-sia gitu ya. Nah, oleh karena itu, yang keempat yang bisa melatih hati agar tetap sehat itu atau agar tetap bersih itu apabila kita beribadah, kemudian dalam ibadah itu kita menguasai syariat ibadah itu. Karena katanya hakikatnya, hakikat tanpa syariat akan sesat. Artinya apabila kita melakukan ibadah gitu tanpa dengan ilmu, maka itu seolah-olah tidak ada unsur penerangnya, kita berjalan di kegelapan gitu ya. Gitu. Makanya al ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya gitu. Ilmu itu yang bisa memberikan menavigasi gitu ya ibadah kita supaya ibadah kita benar, ibadah kita sesuai dengan yang disyariatkan. Nah, kata di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim may yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-A'raf 186. Artinya apa? Cahaya iman itu tidak mampu menembus hati yang tertutupi dosa. Sehingga ia tersesat, sehingga tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah kenapa kita harus memelihara agar hati kita tetap bersih, hati kita tetap sehat, karena kalau hati kita sudah tersesat, nah ini, maka nanti tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah kerugian kalau kita tidak punya hati yang sehat atau kita malah memiliki hati yang sakit atau hati yang mati itu. Jadi tidak bisa membedakan. Maka Allah juga mengingatkan kepada kita, barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tidak ada orang yang akan bisa memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Oleh karena itu, latihlah hati agar senantiasa berada di jalan yang diridhoi olehnya. Penuhi hati dengan keimanan, agar Allah semakin menambah keimanan itu, serta menjadikan hati kita menjadi tenang. Nah, itulah kenapa kita alaman atau biqalbin salim. Nanti di dalam itu disebutkan bahwa kita itu ketika berhadapan dengan Allah, maka yang selamat itu ketika kita membawa qalbun salim, membawa hati yang bersih. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat disebutkan huwallazi anzalas sakinata fi qulubihim fi qulubil mu'minina liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan yang keimanan mereka yang telah ada itu. Jadi sesungguhnya melatih gitu hati kita itu agar berjalan sesuai dengan syariatnya, berada di jalan Allah, berada di jalan ridhonya Allah itu. Karena kalau kita berjalan sesuai dengan syariatnya, berada dalam ridhonya itu, maka Allah akan
Ini huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah itu akan menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin itu. Kemudian bukan cuma ketenangan sekali saja, liyazdadu, maka Allah juga akan menambah-nambah lagi imanam ma'a imanihim, keimanan-keimanan itu, ya. Jadi akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelak katanya di hadapan Allah itu harta, anak menjadi tidak berguna kecuali hati yang bersihlah yang selalu dipenuhi rasa takut dan cinta kepadanya dan ikhlas dalam niat yang akan menyelamatkan kita. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan tenang dan bersihlah yang nanti akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya? Itu supaya kita terhujam dalam diri kita itu basyiroh gitu ya, ketenangan, jalan, kemudian penglihatan, kemudian ketajaman hati kita. Kenapa kita harus memelihara supaya dan mengasah agar hati kita tajam, agar hati kita bersih, agar hati kita bisa memenuhi syarat ketika bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya selamat, qalbun salim. Katanya di dalam keberagamaan kita, seorang itu harus dibangun berdasarkan argumentasi agama itu, berdasarkan argumentasi yang kuat melalui ketajaman mata hati atau yang disebut dengan basyiroh. Basyiroh itulah yang akan menggiring atau memandu kita supaya kita mendapatkan atau menemukan jalan. Jalan inilah yang akan membuat diri kita itu layak ya mendapatkan atau layak kita itu menerima apa yang disebut dengan qalbun salim. Dalam surat Yusuf dikatakan kenapa kita harus memiliki ketajaman hati. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manit taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujah, argumentasi yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi ala basyiratin ana wa manittaba'ani itu adalah memiliki ketajaman hati, argumentasi yang jelas gitu. Jadi itu syarat supaya kita bisa memiliki kolbu yang sehat itu, kita harus melatih supaya memiliki basyiroh. Ya, basyiroh itu mungkin semacam semakin luas katanya, dan tajam basyiroh seseorang semakin serius pula amaliyahnya. Jadi dorongan motivasi gitu ya. Basyiroh itu motivasi untuk selalu berbuat sesuai dengan apa yang disyariatkan, itu yang disebutkan basyiroh. Dan praktik keberagamaannya, yaitu keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, gitu ya. Jadi ikhlas dan istiqomah itu salah satu dari hasil kita memiliki basyiroh gitu ya. Nah, Ibnu Katsir mengidentifikasi basyiroh itu sebagai sebuah keyakinan yang berlandaskan argumentasi syar'i dan akli yang kokoh serta tidak ada taklid buta. Menurut Asy-Syaukani, basyiroh adalah pengetahuan yang mampu memilah yang hak dari yang batil, benar dari yang salah, begitu pula seterusnya. Nah, jadi Ibnu Katsir mengatakan seperti itu. Asy-Syaukani juga. Jadi kalau kita memiliki basyiroh, maka
Basyiroh itulah yang dalam bahasa sekarang ini ya qalbun salim itu. Jadi basyiroh itu ketajaman hati, yang tajamnya hati itu karena kita punya kebersihan hati. Karena hati kita bersih, maka hati yang bersih itulah yang akan melahirkan basyiroh, gitu ya, pengetahuan yang mampu memilah yang hak dan memilih yang mana yang hak, dan kita bisa memilah yang mana yang batil, gitu ya. Memilih yang benar dan memilah, menyingkirkan yang salah. Kita tahu itu salah, maka kita singkirkan. Nah, oleh karena itu, amal supaya kita bisa mempertajam basyiroh, mempertajam pengetahuan itu, memelihara supaya qalbun salim itu tetap ada pada diri kita, adalah yang pertama, memiliki kesadaran niat yang benar, gitu ya. Oleh karena itu dari awal, dari ini ya, sebuah hadis mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu Rasul sudah mengatakannya. Itu malah di dalam hadis arba'in itu sebagai hadis pertama yang disebut gitu ya oleh Imam An-Nawawi itu dalam hadis arba'in. Niat itu. Niat yang salah akan turut mempengaruhi kinerja kita, mengakibatkan kita kerja kita asal-asalan, ibadah kita juga sama, gitu ya. Kecenderungan, ketaatan itu maka akan naik turun seiring dengan naik turunnya basyiroh kita. Nah, inilah rahasianya mengapa setiap amal dalam Islam harus didasari niat yang benar dan tulus karena Allah. Karena itu ya. Konon katanya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yaziduna wa yanqusun. Nah, untuk supaya terus kita itu istiqomah, itu maka harus memelihara ketajaman basyiroh kita, ya. Qalbun salim itulah yang akan melahirkan ketajaman basyiroh, ketajaman hati kita. Yang kedua, untuk menajamkan basyiroh, mutlak seorang itu harus taubat secara sungguh-sungguh, ya. Taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis mengatakan bahwa syarat seseorang itu sukses sesungguhnya ada satu rumusnya, katanya istighfar, bertobat. Berarti bertobat. Kalau kita bertobat, kenapa kita harus bertobat? Ya karena itu supaya hati kita tetap lembut, hati kita tetap bersih, gitu ya. Karena kita yakin, gitu, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat, dengan cara berzikir kepada Allah, membuat hati kita akan tetap bersih. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, gitu ya. Kemudian yang ketiga katanya, menyisihkan hasrat dunia dengan tidak terbersit untuk menabung banyak dosa dan maksiat. Jadi itu ya, jadi dunia yang dititipkan oleh Allah itu adalah untuk, gitu ya, dimanfaatkan sebagai modal untuk kita, sebagai modal ibadah, gitu. Tidak terbersit bahwa apa yang kita peroleh dari Allah itu untuk melakukan dosa, nah, untuk melakukan maksiat, gitu. Harta kita, harta benda kita, apa yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya oleh kita dimanfaatkan tidak terbersit untuk melakukan perbuatan dosa, dimanfaatkan untuk yang sebaik-baiknya. Itu sehingga hati kita ya tetap terjaga. Yang keempat, serius menjaga amalan wajib dan menghidupkan yang sunnah. Nah, itu ya. Jadi di dalam surat Toha dikatakan, dan sungguh sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekedar diberi cobaan, gitu ya, diberi cobaan, dan itu sungguh Tuhanmu ialah Allah yang Maha Pengasih
maka ikutilah aku, taatilah perintahku, kata. Di dalam itu disebutkan Harun memberikan nasihat kepada anaknya bahwa sesungguhnya amal-amal yang dilakukan itu tidak gitu ya mencukupkan hanya yang wajib saja, akan tetapi juga amal-amal yang lain yang sunnah gitu. Konon di dalam sebuah sebuah keterangan yang lain disebutkan untuk supaya basiroh kita tetap tajam gitu, kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas itu akan melahirkan basiroh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kelima, menghidupkan waktu terutama di malam hari dengan banyak berzikir dan bermuhasabah. Jadi ala bizikrillah tatmainnul qulub itu sesungguhnya adalah jalan bagaimana hati kita yang qalbun salim itu melahirkan ketajaman hati, melahirkan basiroh bagi kita. Itulah yang sesungguhnya jalan bagi kita, gitu ya, sebenarnya jalan bagi kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bagaimana ketajaman hati kita, bagaimana basiroh yang sesungguhnya harus kita pelihara, gitu. Intinya adalah hati kita itu tergantung kita, gitu ya, tergantung bagaimana kita mengendalikannya, tergantung dari apa yang kita lakukan, apa yang penerimaan kita, gitu ya. Apapun yang Allah berikan itu tergantung penerimaan kita, karena kita Allah sudah memberikan potensi pada kita dan Allah sudah memberikan pilihan kepada kita. Mau memilih yang mana, gitu. Kita pilih jalan mana, gitu ya. Wahadainahun najdain ya, di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kita itu diberi potensi. Semua orang diberi potensi yang sama. Semua orang diberi potensi hati, diberi potensi unsur tanah, unsur ruh, kan gitu. Sama gitu. Tergantung apakah kita gitu memilih dari dua jalan itu, jalan yang kebaikan atau jalan yang sebaliknya. Nah, menjaga hati atau cara supaya kita tetap berada pada jalan Allah adalah salah satunya adalah yang akan kita bawa nanti suatu saat yang akan menyelamatkan kita, alaman Allah illa biqalbin salim, kecuali qalbu yang selamat. Jadi qalbu yang selamat itulah yang nanti akan menyelamatkan kita. Ya, di mana pada saat itu nanti yaumala yang faumalun walabanun, pada hari ketika harta, anak-anak tidak berguna bagi kita. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang amal-amal apa yang kita lakukan di dunia ini dikerjakan dengan qalbun salim. Itu qalbun salim itu nanti hati yang ikhlas, yang memang karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti itulah balasannya, gitu. Balasan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, yang nanti akan menghadap Allah itu dengan hati yang selamat. Itu kira-kira yang harus kita lakukan. Dan jangan lupa, qalbun salim itu akan melahirkan pengetahuan bagi kita, pengetahuan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mendorong diri kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Gitu. Itulah yang disebut dengan basiroh, gitu ya, ketajaman hati. Ketajaman hati, konon ketajaman hati itu adalah potensi. Semua orang punya potensi itu. Gitu ya, semua orang punya potensi itu. Apabila diasah, maka potensi itu akan mendorong kepada kita, gitu ya, selalu menjaga kita, gitu ya, agar tetap memiliki hati yang bersih. Itulah yang kita sebut
qalbun salim, dijaga atau melahirkan apa yang disebut dengan basyiroh gitu ya, ketajaman hati ya, ketajaman hati. Demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Tentu saja salah satu usaha gitu ya, mempertajam hati itu, para ulama mengatakan bahwa salah satunya yang akan kita datangi nanti, yaitu apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan salah satu media, salah satu metode menajamkan hati adalah berpuasa. Itu ya, berpuasa bisa mempertajam hati kita dan akan melahirkan basyiroh. Gitu ya. Kalau Pak Muh tahu, misalnya Pak Muh pernah ini ada sebuah pesantren yang memang amalan utamanya adalah saum gitu ya, amalan utamanya adalah puasa. Mengapa puasa dijadikan amalan utama? Gitu. Karena itu bisa menumbuhkan atau bisa mempertajam hati dengan cara saum itu. Termasuk ibadah-ibadah yang lain. Sholat, tahajud, itu akan mempertajam hati kita. Saum, kemudian yang lain-lainnya juga bisa dilakukan gitu ya, termasuk ibadah saum. Insya Allah kalau kita melaksanakan ibadah saumnya dengan hati yang ikhlas gitu ya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kan katanya seperti itu. Jadi itulah yang salah satunya mempertajam hati kita, mempertajam kolbu kita, yang disebut dengan basyiroh itu. Demikian yang bisa disampaikan sementara Pak Ustadz Muh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, jadi saya teringat-ingat kembali ya kajian-kajian seperti ini. Dulu guru kami sering menyampaikan latihan sendiri mah gampang. Saum, qiyamul lail, tilawah. Tapi yang susah itu melatih dengan hablum minanasnya. Jadi kalau tadi ada satu kalimat yang bagian keempat, melatih hati itu. Ya. Kalau melatih hati dengan orang, apalagi dengan musuh nih Ustaz, itu ucapkan salam, cobain. Berani enggak? Iya. Yang kedua itu jabat tangannya. Assalamualaikum Pak, sehat. Yang ketiga, kirimin makanan yang dia suka. Iya. Kalau makanan itu dilempar ke muka kamu, jangan marah katanya. Berarti belum serg hatinya. Ya itu saya sering melatih hal itu. Kalau dulu waktu di pesantren itu harus dicari siapa orang yang sebal ke kita ini. Saya, Assalamualaikum Pak. Gitu, melatih sakit hati luar biasa. Ustaz, di kolom chat sudah ada pertanyaan ini dari Ibu Yuniarti. Ya, oh iya, saya ingatkan Bapak Ibu, kajian kita sampai jam 6:15 izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Kalau hati kita sakit, suka ada rasa iri dan syirik. Biasanya iri dan dengki ya. Iri atau syirik, besar atau kecil. Contoh nih, kita suka iri dengan kehidupan orang lain. Kita sudah meminta maaf kesalahan, kadang-kadang masih suudzon juga. Ya sudah diikhlaskan juga. Ini bagaimana nih supaya tidak muncul nih. Jadi kalau tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Gitu. Iya. Kalau tetangga beli motor, kita yang kesebret itunya, knalpotnya. Atau tetangga bisa jalan-jalan kemana, kita mah diam di rumah. Kadang-kadang kita suka iri dan sirik dengan kehidupan orang. Bagaimana Ustaz melatih supaya hati kita, mungkin ada ya tetap ya? Hal semacam itu. Mana Ustaz? Ya, terima kasih Ibu Hajah Yuniati ya atas pertanyaannya. Itu tentu pertanyaan itu atau jawabannya itu sangat susah gitu. Susah dilaksanakannya.
Itu ya, susah dilaksanakan. Kenapa susah dilaksanakannya? Karena kan ini berhubungan dengan berbagai macam gitu ya, dorongan di antara kita itu. Jadi untuk memiliki hati yang bersih itu kan bukan persoalan gampang. Apalagi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu itu, kita kadang-kadang memiliki sifat meskipun sudah kita itu sudah minta maaf, dimaafkan, tapi tetap ada terbersit dalam hati, gitu ya, terbersit dalam hati kita masih, gitu ya, ada unek-unek lah gitu kadang-kadang ya, unek-unek ada. Nah, itulah yang kata Rasulullah tadi dikatakan bahwa kalau kita punya hati yang sakit itu seperti kita menyimpan titik dalam hati kita itu, titik hitam. Apabila kita mengampuninya, maka memaafkannya, maka titik itu akan hilang. Ya, apabila kita berdosa lagi atau melakukannya lagi, maka titik itu akan tambah lagi. Terus seperti itu. Artinya apa? Ya, usaha supaya kolbu kita itu selamat, kolbu kita itu sehat, itu adalah usaha kita supaya tetap kita itu terus-menerus berusaha berikhtiar agar ketika suatu saat menghadap Allah itu kita ada dalam keadaan kolbun salim, ada dalam keadaan hatinya itu bersih. Nah, sebenarnya wajar apabila kita memiliki perasaan-perasaan seperti itu. Sudah dimaafkan tetap saja, sudah dimaafkan tetap saja. Nah, itu artinya ada lahan untuk kita untuk terus beribadah. Nah, supaya kita tetap bersih, nah artinya kita memohon ampun, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang tuwaswisu fi sudurin nas, yang bisa membulak-balik hati manusia. Nah, itulah yang disebut dengan kalau kita kenapa orang lain tidak bisa gitu ya, misalnya merubah. Nah, senjata kita, makanya senjata orang mukmin itu ya yang tadi dikatakan supaya orang lain bisa gitu berubah, kita harus punya basyiroh itu, ketajaman hati. Ketajaman hatilah yang akan memberikan gambaran kepada kita kalau kita berbicara misalnya argumentatif kemudian diikuti oleh orang lain. Tidak semua bisa seperti itu. Hanya orang-orang yang memiliki basyiroh sesungguhnya yang bisa misalnya kalau kita berbicara kemudian ditaati gitu ya. Kemudian mereka mengikuti dan lain sebagainya. Kalau kita memaafkan kemudian orang lain akan merasa mungkin senang dan lain sebagainya. Nah, itulah yang harus kita latih. Tidak semua orang bisa, tapi semua orang bisa. Itu. Tidak semua orang akan mudah seperti itu, tapi semua orang bisa. Karena Rasul juga mengatakan seperti itu. Maka satu-satunya jalan kan di dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Karena basyiroh akan muncul dari hati yang tenang, hati yang bersih. Nah, gitu ya, hati yang tenang, hati yang bersih itulah yang akan melahirkan basyiroh bagi kita, kemampuan kita untuk supaya orang lain bisa gitu ya, memandang kita itu sebagai orang yang harus diikuti misalnya dan lain sebagainya. Nah, kenapa? Makanya Imam Ghazali terlebih dahulu supaya hati kita bersih dan bisa membersihkan orang lain, kita ya memiliki basyiroh itu harus takhalli dulu, kemudian tahalli kan gitu. Takhalli, tahalli, tajalli gitu ya istilahnya bahasa Al-Ghazali itu seperti itu. Kita dulu yang bersih, maka orang lain akan
Karena hati kita bersih, kita punya basiroh, maka orang lain akan mengikuti kita, gitu ya. Seperti itulah kira-kira Baik, yang Ustaz harus Dadan. kita latih. Ini perlu pendalaman khusus ini. Harus mencari tempat melatih. Kalau di Bandung mungkin di Geger Kalong tempatnya. Iya, iya, di Geger Kalong ya. Ya, Nah, tempat dulu kami mungkin. beraktivitas. Betul. Baik Betul. Ustadz, saya teringat dengan ucapan Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil kemarin di Hegarmana ya. Ketika ditanya satu hal yang kadang kan kita kalau jadi pemimpin tuh suka inilah itulah, suka kena semprotan dari sana, dari kanan, dari kiri. Tapi ada kalimat yang bagus katanya. Kalau selama tidak melanggar syariat, Bismillah, atuh. Iya. Jadi kalau kita mau melatih hati, kalau saya sih bercermin kalau kita mau melatih hati, ini saya sedekah. Orang lain mau menisoleh pisang, kadang-kadang suka gitu orang. Iya. Menisoleh, menileket ibadah, biarin aja. Ya. Dan yang menerima Allah ya Ustaz ya. Ya itulah itu yang mungkin kadang-kadang orang kita begitu, tidak siap kan. Nah, kadang-kadang tidak siap. Kadang kitanya yang nggak siap memang. Tidak siap. Ya harus dilatih ya. Betul. Saya dulu latihannya tuh saya kan orang awam, belum pernah masuk pesantren. Masuk pesantren di Geger Kalong itu tahun 99, keluar 2007. Latihannya gitu ya. Dilatih hati aja. Biar peka katanya. Iya. Nah, itulah peka hati kita itu yang disebut dengan basiroh itu. Ya, Ustadzmu ya, di peka. Baik, ini dari Ibu Hajah Ina Hendiani. Ustadz ya, masih ada waktu juga beberapa menit ke depan. Ustadz, mungkin ini secara fisik ya pertanyaan. Pak Ustadz, hati itu ada di mana? Apakah jantung atau liver? Itu. Monggo, Pak Ustadz. Bahasa Rasul itu kan disebutkan ada segumpal daging yang ada di belakang dada, gitu ya, di balik dada. Sebenarnya kan gitu. Apa yang disebut dengan qalb itu, gitu ya, qalb itu sesungguhnya adalah tempatnya ada di dada, gitu. Persisnya apakah di liver atau di jantung. Nah, itu persisnya apa di liver atau di jantung, atau malah ada yang bertanya, apakah ada yang di sini? Itu hati itu di sini, atau kita selalu mengatakan ini pikir, ini zikir, gitu. Pikir, zikir, gitu. Ini pikir rasional, rasional itu kalau dalam bahasa mungkin mohon maaf medis itu ini karena cara kerjanya di sini itu adalah rasional, berpikir, maka disebut ketika kita menyebutkan coba pikirkan, nah selalu mengatakan menyebut sini, coba rasakan, nah selalu ke hati, selalu ke ini ke dada gitu, rasakan, pikirkan, rasakan, pikirkan. Sesungguhnya rasa dan pikir itulah yang disebut dengan qalb gitu, karena dua potensi itu. Ya, dalam pertemuan yang lalu dikatakan bahwa ada yang disebut fuad gitu ya, ada yang disebut qalb gitu ya, ada yang disebut dengan akal. Akal, qalb, fuad gitu. Akal, qalb, fuad itu tempatnya di mana? Fuad itu apa, Ustaz? Apa? Fuad itu apa? Fuad itu adalah hati nurani lah istilahnya disebutnya. Hati, perasaan yang paling dalam, itulah yang disebut fuad. Itu fuad itu tempatnya di mana? Di dada tempatnya. Ya sebenarnya tidak secara fisikly ya. Artinya kalau orang contoh misalnya apa itu untuk menunjukkan fungsi saja. Tidak menunjukkan cara kerja fisiknya. Contoh begini saja, orang kalau livernya bermasalah, ada yang livernya mungkin dipotong. Apakah hatinya juga atau perasaannya juga jadi setengah, jadi tidak utuh kan tidak? Gitu. Ada orang yang jantungnya di bypass,
jantungnya sudah ada yang dipotong, gitu. Sebagian misalnya. Apakah juga itu hatinya jadi tidak utuh? Tidak seperti itu. Ya, tidak menunjukkan fisiknya. Tetapi Rasul menggambarkan ada sebuah gitu ya, yang oleh karena itu ketika menyebutkan ada segumpal daging yang apabila idza soluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh, gitu. Maka itu katanya ada di balik ini kita, di balik dada kita, itulah yang disebut dengan hati, itulah yang disebut dengan qalb, gitu ya. Nah, orang dokter atau yang medis mengatakan, ada yang mengatakan jantung, gitu, karena sumber kehidupan manusia itu di jantung. Ada juga yang mengatakan kenapa kita menyebutnya hati, gitu, liper berarti ya, di liper. Nah, mungkin itu perlu pendalaman dari dari ahlinya, ya, dari ahlinya. Apakah yang disebut dengan qalb itu hati atau liver atau jantung, gitu. Kalau menurut bahasa bahasa yang tadi kita bahas, bahwa itulah yang ada dalam dada kita, gitu. Yang disebut qalb itu akal dan qalb, akal dan fuad, gitu. Yang cara kerjanya adalah mengendalikan diri kita, mengendalikan apa yang kita lakukan, perilaku kita. Mohon maaf kalau jawabannya kurang ini ya. Nanti kita akan telusuri lagi ya. Baik, Yang Ustaz. mana sebenarnya secara fisik itu. Iya. Baik, Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu kurang 2 menit. Kang Dea, apa yang bisa mau sampaikan di kajian pagi ini? Baik, Ustaz Adan, ini informasi buat kita semua. Kajian Ramadan akan berakhir di tanggal 31. Ya, insya Allah nanti, kajian pagi ini, subuh yang biasa kita, itu akan berakhir di tanggal 31 Maret. Dan insya Allah akan disambung dengan kajian Ramadan. Ya, Senin sampai Jumat di Bada Asyar pukul 15.30, Sabtu dan Minggu di Bada Duha pukul 10.00. Ya, insya Allah inilah para asatid yang akan mengisi selama kajian Ramadan. Ya, Ustaz juga kebagian di tanggal 12 dan 20 April. Ya, silakan nanti dicatat ya saja. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini juga yang akan mengisi kajian selama Bada Duha. Ya, ini ada Mbak Utik, ada Dr. Ali Firdaus, ada Dr. Tauhid Azhar, juga ada Dr. Insinyur Haji Lukman Abdurrahman. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan menambah khazanah kita selama di bulan Ramadan. Daftarkan umrah bersama Halifahtur. Insya Allah program umrah selama di bulan Ramadan kita punya program Lailatul Qadar. Silakan daftarkan. Rutenya sangat bagus, ya. 3 hari di Madinah, selanjutnya ke Mekah Al-Mukarramah, ya, dan pulang setelah hari raya Idul Fitri. Hari rayanya di Mekah Al-Mukarramah. Dan daftarkan pula umroh Syawal, seat yang tersedia, Bapak Ibu, mohon maaf, tinggal tanggal 4 dan tanggal 22, ya. Karena di tanggal 6, 18 itu sudah penuh. Ya, silakan daftarkan untuk kerabat, saudara, ibu dan bapak yang akan menunaikan kerinduan ke Baitullah, ya. Dan jangan lupa daftarkan untuk putra-putri kerabat usia di atas 12 tahun sudah bisa mendaftar di haji khusus. Insya Allah masa tunggunya 7 tahun, jadi usia 19 tahun itu hadiah terindah. Bisa berhaji di usia muda. Tetapi jika tidak ingin antri, silahkan daftarkan melalui program Haji Furoda. Insya Allah pemimpinnya bersama para guru-guru kita, ya. Salah satunya adalah Ustadz Wijayanto. Dan inilah bekal di bulan Ramadan. Ya, Ustadz Dadan sudah ambil nih kurmanya. Hari ini sempat ke kantor nih, ya.
Sudah tersedia kurma azwa dan kurma sukari. Ya. Dan inilah silakan pesan melalui unit bisnis baru di Khalifah. Ada Kang Mo dan Kang Dea, ya, urusan perkormaan gini ya. Kurma ajwa dan kurma sukari. Memang tebal nih dagingnya. Kemarin kita nyobain 1 dus 5 kilo, ada sisa 2-3 kita bagikan. Ya, coba. Emang enak nih ajwa nih ya. Tapi kalau di Mekah giung juga Ustaz, dia makan kurma. Kebanyakan kayaknya. Baik Ustaz, itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan, dan di penghujung kajian boleh dipimpin doa untuk mengakhiri kajian pagi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Para Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di penghujung bulan Sya'ban ini kita diberi keberkahan oleh Allah, gitu ya, sebagaimana doa-doa kita, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan nanti yang penuh berkah, penuh magfirah, dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berlatih hati kita ya untuk menjadi pemilik qalbun salim, pemilik hati-hati yang bersih, yang nanti kelak suatu saat itu akan berguna bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril islam wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terangilah hati kami dengan terangnya iman. Ya Allah, terangi hati kami dengan terangnya ajaran agama Islam. Ya Allah, terangi hati kami dengan terangnya Al-Quran sebagai petunjuk-Mu. Ya Allah, terangi hati kami seperti terangnya perubahan siang kepada malam, malam kepada siang, yang terus-menerus berganti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami kemampuan untuk mentaati perintah-Mu. Ya Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu dan Bapak. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat bagi kita ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kajian-kajian subuh dan kajian-kajian Ustadz yang lain bisa dilihat di channelnya YouTube Khalifah ya. Silakan di subscribe, di like, dan notifikasinya dinyalakan supaya tiap hari dapat informasi tentang kajian subuh. Saya Emu dan Kang Dea yang bertugas mohon undur diri. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.